Bung Rizky, Ya, Mas Hasto tadi apa kabar? baik, Mas Hasto. Kalau tadi kita sudah mendengarkan keterangan pers yang Anda sampaikan, Mas Hasto. Kemudian KPK pun langsung bereaksi, KPK menjawab semua tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Anda tadi itu. KPK meminta bahwa tidak hanya sekedar tuduhan yang kemudian berujung fitnah, karena mereka meminta bukti-bukti. Pertanyaan saya, apakah ini benar fitnah atau memang apa yang Anda sampaikan itu benar-benar terjadi? Yang pertama saya ingin luruskan dulu bahwa ini bukan serangan PDI Perjuangan terhadap KPK. Kami menghormati institusi KPK yang merupakan anak kandung reformasi yang justru dilahirkan zaman Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang kami lakukan adalah tanggung jawab pribadi saya, sehingga apa yang saya sampaikan itu karena rasa sayang saya terhadap KPK. Jangan sampai KPK, sebuah institusi yang begitu dipercaya rakyat, justru kemudian jatuh karena ambisi orang per orang yang ada di dalamnya. Dan kemudian berkaitan dengan bukti-bukti, tentu saja dalam situasi ketika KPK mendapatkan kepercayaan publik yang begitu besar, alangkah gilanya saya kalau saya memilih menentang arus itu tanpa sebuah keyakinan. Alangkah tololnya saya mempertaruhkan seluruh karir politik saya kalau saya menyebarkan fitnah. Karena itulah sebelum bukti-bukti saya sampaikan, saya menghimbau kepada yang terhormat Bapak Abraham Samad untuk menggunakan hatinya. Kami siap untuk dihadapkan dan kemudian ada alat uji publik, uji kebohongan, ada saksi-saksi hidup yang akan kami hadirkan. Karena dalam konteks ini yang kami lakukan adalah bagaimana KPK yang begitu dipercaya rakyat tersebut dapat melaksanakan tugas-tugasnya tanpa ambisi atau dendam politik dari oknum yang ada di dalamnya. Ini kenapa Anda bisa mengatakan dendam politik? Anda katakan Pak Abraham Samad, bukankah justru yang menjadi pertanyaan besar adalah apa yang Anda lakukan hari ini itu menjadi pertanyaan banyak orang. Mengapa kalau tadi Anda katakan Anda tidak terima PDIP, tapi di saat konversi tadi Anda mengatakan saya dan beberapa teman-teman. Nah itu artinya ada beberapa orang dari PDIP begitu yang ingin mengungkapkan ini. Mengapa mengungkapkan ini? Apa motifnya, Pak Hasto? Motif saya sangat sederhana. Saya tidak ingin membenturkan institusi KPK. Okay. Saya hanya begitu prihatin melihat kita negara ini negara hukum, ada krisis yang muncul antara lembaga kepresidenan, DPR, KPK, dan kepolisian. Hanya karena dipicu oleh dendam politik. Di dalam konferensi pers tadi saya nyatakan bahwa ketika pada tanggal 19 Mei, Bapak Jokowi menetapkan calon wakil presiden adalah Bapak Yusuf Kalla, maka pada malam hari saya bertemu dengan Bapak Abraham Samad sekitar jam 12:30 pagi dan saya menyampaikan hal tersebut kepada beliau. Tetapi kemudian yang disampaikan saya masih ingat persis bahwa ini semua gara-gara Budi Gunawan karena saya telah memasang alat sadap. Sehingga dalam konteks seperti ini tentu saja saya tidak berkeinginan untuk menyampaikan ini kepada publik. Ini merupakan beban yang sangat berat bagi saya untuk menyampaikan hal ini. Tetapi ketika ada bocoran cerita terkait dengan rumah kaca tersebut, dan Pak Abraham Samad secara tiba-tiba mengatakan bahwa itu fitnah, maka nurani saya mengatakan bahwa ini bukan fitnah. Bahwa ada kebenaran yang harus kita tegakkan dengan resiko apapun di Republik ini, agar institusi yang begitu berwibawa tersebut bisa kita jaga, bisa kita perkuat dari upaya-upaya pihak-pihak tertentu yang justru menggunakan kewenangan yang lebih itu karena dendam pribadi. Oke, saya boleh balik tadi yang di tanggal 19 yang Mas Hasto sampaikan ya Mas Hasto. Setelah Pak Joko Widodo menetapkan pasangan atau wakil presidennya adalah Pak Yusuf Kalla, kemudian malamnya 12:30 Anda bertemu dengan Pak Abraham Samad. Ya, betul. Atas inisiatif siapa pertemuan itu? Andakah yang mengajak Pak Abraham atau Ya, Pak Abraham? tentu saja. Yang sangat penting di sini adalah bukan pada materinya tersebut, tetapi sebagai salah satu mata rangkaian dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, ketika setelah kami berhasil menyelesaikan masalah di Surabaya dengan Ibu Risma, saat itu saya didatangi oleh orang yang punya inisial D. Karena ada orang dua pakai inisial D, maka saya sebut D1, yang kemudian menawarkan upaya-upaya untuk bertemu dengan Bapak Abraham Samad. Saya saat itu kaget, apakah mungkin bertemu dengan tokoh tersebut? Tetapi ternyata
yang bersangkutan bisa membuktikan pertemuan di apartemen The Capital, apartemen yang sangat mewah. Dan dari pertemuan itulah kemudian tim suksesnya yang sudah dipersiapkan inilah yang rajin menghubungi kami. Tentu saja setelah proses berjalan, saya harus memberikan suatu penjelasan kepada beliau karena Bapak Abraham Samad memang tercatat juga sangat aktif dan juga menginginkan posisi politik itu. Bahkan tim suksesnya yang memohon kepada kami agar beliau dapat dilibatkan di dalam proses penetapan sebagai calon wakil presiden. Menurut Pak Hasto apa yang salah dari itu? Bukankah memang saat itu PDIP memang tengah mencari siapakah pasangan Pak Joko Widodo dan kemudian beberapa elit partai Anda juga mengatakan salah satu kriteria memang yang ahli hukum dan kemudian ya Pak Samad bisa juga, ada yang mengatakan seperti itu. Bukankah wajar ketika Pak Samad kemudian akhirnya mengajak bertemu dengan elit-elit PDI Perjuangan untuk membahas soal itu, untuk mengkonfirmasi benar nggak mengajak saya untuk jadi wapres misalkan seperti itu? Justru adalah saya harus katakan kebohongan publik yang disampaikan oleh Bapak Abraham Samad ketika mengatakan bahwa cerita yang ada di rumah kaca itu sebagai suatu fitnah. Sehingga saya kemudian tersentuh hati saya. Kenapa tidak secara gentleman mengakui bahwa pertemuan-pertemuan memang dilakukan, apalagi tadi dikatakan oleh juru bicara KPK, pertemuan itu boleh-boleh saja. Tapi kenapa Pak Abraham Samad kemudian justru menyangkal itu? Lalu kenapa kemudian tidak mengatakan bahwa memang benar saya bertemu, benar saya memang tertarik untuk menjadi calon wakil presiden, benar bahwa D1 memang secara aktif bahkan kemudian bisa mempertemukan dengan saya, dengan beliau, karena memang skenario dari tim sukses Pak Abraham Samad ini untuk mendorong beliau sebagai calon wakil presiden. Apa pentingnya jawaban-jawaban atau pengakuan yang diinginkan yang seperti Pak Hasto sampaikan tadi? Mengapa begitu pentingnya pengakuan seorang Pak Abraham Samad ingin mengakui seperti itu? Apalagi Pak Abraham mengakui tidak pernah itu terjadi. Ya karena saya juga melihat ada kecenderungan sinetronisasi dari seluruh proses-proses penetapan sebagai tersangka, sehingga kemudian hebohnya luar biasa. Misalnya ada yang ditetapkan pada saat hari ulang tahunnya, ada yang ditetapkan pada saat akhir pensiun, ada yang ditetapkan menjelang pemilu legislatif, tetapi kemudian konsentrasi menjadi kurang untuk mengatasi kasus-kasus yang besar. Sekali lagi ini adalah persoalan kebohongan publik yang seharusnya demi integritas seorang pemimpin, demi tanggung jawab KPK yang begitu dipercaya dan dihormati oleh rakyat, seharusnya itu tidak dilakukan. Kalau apalagi tadi dengan mengatakan, ya Mas Hasto, kalau tadi Mas Hasto mengatakan bahwa ada beberapa kali penetapan tersangka pas ulang tahun, pas pensiun, pas mau fit and proper test, itu kan bukan kinerja seorang ketua KPK sendiri, bukan kerja seorang Abraham Samad sendiri, itu kerja kolektif kolegial pimpinan KPK, Mas. Jadi tidak. Ya, jangan-jangan kemudian maka saya mempertanyakan ketika kemudian ternyata untuk kasus yang terakhir, kemudian Bapak Abraham Samad yang seharusnya mengatakan bahwa pertemuan itu bisa dilaksanakan dan kemudian beliau mengatakan tidak dilaksanakan, itu tidak terjadi, tentu saja saya mempertanyakan dari aspek hati nurani beliau. Sehingga dalam konteks seperti ini, untuk menegakkan kebenaran di dalam melakukan pemberantasan korupsi, harus didasarkan kepada komitmen terhadap kebenaran itu sendiri. Barangkali ini mungkin dianggap kasus sepele, tapi bagi saya ini merupakan bagian dari ukuran moral bagi mereka yang menduduki jabatan penting dan strategis dan punya kewenangan yang sangat besar seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, andailah benar yang Anda sampaikan, Mas Hasto, dan Anda mengatakan Mas Hasto punya bukti-buktinya nanti. Kemudian ini karena dendam atau muatan politis yang dimiliki oleh Abraham Samad. Kemudian Anda membalasnya dengan seperti ini, bukankah ini dendam juga? Karena seorang Budi Gunawan yang Anda sampaikan tadi kan, Budi Gunawan dijadikan tersangka ketika hendak fit and proper. Jadi dendam balas dengan dendam, begitu menurut Anda itu yang baik? Oh, ini tidak ada kaitannya dengan Pak Budi Gunawan. Itu Pak Budi Gunawan sudah menjadi urusan dari lembaga kepresidenan, DPR RI, KPK, kepolisian. Tidak ada kaitannya dengan saya pribadi. Tapi kan itu salah satu yang Anda kritisi tadi. Seringkali KPK menetapkan tersangka. Iya kan? Salah satu. Karena ada peristiwa juga sebelumnya kan, misalnya kita lihat kebocoran terhadap Sprindik, sehingga ada aspek politik di sini. Maka jangan-jangan di dalam proses itu aspek-aspek politik pada akhirnya menjadi lebih dominan
daripada prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan. Itulah yang kami ajak untuk mari bersama-sama. Justru dengan saya menyatakan ini, kita akan mendorong KPK untuk kita kawal agar kewenangan yang begitu besar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum dari dalam KPK itu sendiri. Presiden bisa dikritisi, KPK juga tentu saja bisa dikritisi. Kami tidak mengkritisi institusinya karena itu sudah sesuai dengan undang-undang. Yang kami kritisi adalah oknum yang ada di dalamnya. Oke. Apakah ini memang kalau Anda tadi mengatakan Mas Hasto tidak ada hubungannya dengan penetapan tersangka Budi Gunawan, tapi dalam keterangan pers Anda sempat menyebutkan bahwa Abraham Samad sudah tahu dirinya tidak menjadi wapres karena seorang Budi Gunawan yang dirinya sudah melakukan penyadapan. Anda yakin betul Abraham Samad itu melakukan penyadapan terhadap Pak Budi Gunawan? Kalau yang menyampaikan apakah itu penyadapan terhadap Pak Budi Gunawan, saya tidak tahu. Yang jelas dari penyadapan itu Pak Abraham Samad menyatakan kepada saya bahwa akar persoalan beliau tidak ditetapkan itu karena Bapak Budi Gunawan. Itu yang saya dengar dari beliau sendiri. Ini bisa pakai, kan saya mendengar ada alat uji kebohongan, bisa aja dipakai alat itu. Maka sekali lagi kami ingin tegaskan bahwa apa yang saya lakukan ini justru untuk menjaga marwah dan kewibawaan dari KPK itu sendiri. Tapi kalau melihat waktunya ketika Anda memberikan keterangan pers ini hanya berjarak 10 hari dari penetapan status Pak Budi Gunawan sebagai tersangka, Mas Hasto. Jadi orang melihatnya ini ada keterkaitan balas-membalas antara PDI Perjuangan jadinya dengan KPK. Waduh, sekali lagi saya tidak membawa institusi seperti PDI Perjuangan. Ini tanggung jawab saya pribadi. Bahkan kalau saya akan sampaikan terlebih dahulu kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau pasti kurang berkenan karena KPK yang melahirkan adalah Ibu Megawati ketika beliau menjadi presiden. Tetapi mengapa saya baru sampaikan sekarang? Karena ya inilah mungkin karena dampak handphone saya disadap. Tetapi cerita tentang jawaban Pak Abraham Samad yang mengatakan ini semua fitnah, saya juga baru dengar beberapa hari yang lalu. Baru 4 hari yang lalu saya dengar. Itu pun melalui media juga. Maka saya klarifikasi juga. Telepon Anda disadap oleh siapa, Mas Hasto? Ya saya tidak tahu siapa yang menyadap telepon saya, tetapi di situ ada alat yang kami terima bisa untuk membuktikan hal tersebut. Karena dari KPK mengatakan bahwa kalau memang betul ada yang menyadap telepon Anda, dipastikan bukan dari KPK, karena KPK itu hanya menyadap orang-orang yang bermasalah saja. Jadi kalau KPK menyadap handphone Anda, artinya Anda bermasalah dengan KPK, Mas Hasto? Ya, saya sendiri tidak tahu negeri ini pengaturan penyadapan bagaimana. Tetapi beberapa kali saya buktikan bahwa handphone saya memang tidak aman. Sehingga dalam konteks seperti ini, kembali pada pokok persoalan. Yang ingin kami tegakkan adalah jangan sampai institusi KPK yang begitu dipercaya rakyat dengan kewenangan yang besar, akhirnya bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Dari kasus terakhir ini kita bisa belajar banyak. Bagaimana ketika memang oknum dari KPK masih punya interest untuk jabatan-jabatan strategis, pada akhirnya bisa mempengaruhi dari keputusan-keputusan yang diambilnya, bisa mempengaruhi sikap-sikap atas lembaga itu sendiri. Karena itulah mereka yang menjadi komisioner KPK harus sudah terlepas dari keinginan-keinginan seperti itu. Mereka betul-betul mengabdi pada kebenaran itu sendiri. Saya mendengar di luar sana masih begitu banyak orang-orang muda yang menjadi pendekar-pendekar dalam pemberantasan korupsi. Ada Rafli Harun, ada Profesor Sadil Isra misalnya, ada Saudara Tama dari ICW. Mereka tentu saja mendambakan ada pimpinan-pimpinan KPK yang betul-betul menjaga marwah KPK tersebut untuk tidak terlibat di dalam proses politik praktis. Selama ini, kalau ini saya sekarang bicara PDI Perjuangan, kalau kami mengadakan acara-acara, betapa seringnya kami mengundang KPK. Karena kami tahu bahwa partai ini harus memberikan dukungan sepenuhnya terhadap program pemberantasan korupsi. Tetapi terhadap apa yang terjadi terakhir ini, tentu saja harus kita kritisi juga. Ya. Mas Hasto, pertanyaan terakhir, ini pertanyaan juga yang disampaikan Mas Johan. Kapan bukti-bukti yang Anda miliki akan diserahkan ke KPK? Ditunjukkan paling tidak. Ya, tadi kami merekomendasikan dengan kasus bocornya Sprindik, Anas Urbaningrum misalnya, tentu saja KPK juga harus membuka mata dan telinga.
Ketika saya diundang oleh KPK, tentu saja saya siap untuk hadir. Dengan di hadapan bukti-buktinya, Mas Komite Hasto? Etik. Yang Oh, ditanya saya siap bukti-buktinya? hadirkan Oke. saksi-saksi, saya siap hadirkan saksi-saksi, tetapi kepada Bapak Abraham Samad juga saya himbau, mari kita berbicara dengan menggunakan hati nurani kita. Baik. Itu yang paling penting, karena hati nurani kita tanggung jawabnya adalah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Baik. Sang Yang Pak Widi Abraham Waseso. Samad lagi menonton kita.